Baiklah, saya pemateri pertama, Amelia Dialova, akan menjelaskan tentang A. Konsep dan teori perkembangan moral anak-anak dan media. Menurut teori Piaget, dalam Slavin 2011, tahapan peneralan moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur dan kemampuan kognisi berkembang lebih awal. Melalui kemampuan kognitif, inilah kemudian dapat menentukan penalaran anak-anak mengenai dunia sosial dan sekitarnya. Menurut Piaget, tahap perkembangan moral dibagi menjadi dua, yaitu tahap moralitas heteronom dan tahap moralitas otonom. Tahapan moralitas heteronom terjadi pada usia awal, yaitu usia 4 tahun hingga 7 tahun. Seorang anak kecil pada masa heteronom selalu dihadapkan terhadap perintah atau ajaran orang tua atau orang dewasa lain yang memberi pengetahuan terhadap mereka tentang hal yang salah dan hal yang benar. Pada tahap ini, seorang anak akan berpikir bahwa melanggar aturan maka selalu akan dikenakan hukuman, dan setiap orang yang jahat atau berbuat salah pada akhirnya akan dikenakan hukuman. Selain itu, Piaget atau dalam Slavin 2011 menegaskan bahwa anak pada usia kanak-kanak akan menilai sebuah perilaku yang jahat merupakan hal yang menghasilkan konsekuensi atau dampak negatif sekalipun tujuan perbuatan tersebut. B. Prinsip perkembangan moral. Prinsip-prinsip perkembangan moral anak adalah panduan atau konsep dasar yang mengarahkan proses bagaimana anak-anak memahami, mempelajari nilai-nilai moral serta mengembangkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma. Prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan moral pada anak usia dini dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, imitasi. Anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari orang dewasa atau teman sebaya. Kedua, penguatan. Penguatan positif seperti pujian atau penghargaan dapat membantu memperkuat perilaku moral yang diinginkan. Yang ketiga, penjelasan dan diskusi. Orang dewasa perlu memberikan penjelasan dan terlibat dalam diskusi dengan anak-anak tentang konsep moral seperti kebaikan, kejujuran, dan bertanggung jawab. Diskusi ini membantu anak-anak memahami alasan dibalik tindakan-tindakan moral. Keempat, peran orang dewasa. Orang dewasa memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing perkembangan moral anak-anak usia dini. Mereka harus menjadi model yang baik, memberikan bimbingan, dan memberikan penjelasan yang jelas tentang perilaku moral. Yang kelima, empati. Anak-anak perlu belajar tentang empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Kemampuan ini membantu mereka mengembangkan hubungan yang sehat dengan orang lain dan memahami dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. 6. Konsistensi. Penting bagi orang dewasa untuk konsistensi dalam penerapan aturan dan norma-norma moral di rumah atau lingkungan sekitar anak-anak. Konsistensi membantu anak-anak memahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengurangi kebingungan moral. 7. Kesempatan berlatih. Anak-anak membutuhkan kesempatan untuk mempraktikkan perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka perlu diberikan kesempatan untuk membuat keputusan sendiri dan memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar bagi perkembangan moral anak usia dini dan membantu mereka membentuk dasar yang moral yang kuat untuk kehidupan selanjutnya. Keterampilan moral pada anak-anak dan remaja melibatkan pengembangan nilai-nilai etika, tanggung jawab, serta perilaku yang baik. Ahli psikologi perkembangan seperti Lawrence Kohlberg menyatakan bahwa anak-anak melewati tahapan perkembangan moral dari tingkat primitif hingga tingkat moral yang lebih tinggi. Contoh keterampilan moral pada anak-anak melibatkan kesadaran terhadap kejujuran, empati terhadap perasaan orang lain, dan kemampuan membuat keputusan yang baik. Misalnya, anak yang memiliki keterampilan moral dapat menunjukkan kejujuran dengan mengakui kesalahan mereka dan memiliki empati terhadap teman yang sedang kesulitan. Pada tingkat remaja, keterampilan moral media berkembang lebih kompleks dengan melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai moral dan konsekuensi dari tindakan mereka. Contoh termasuk kemampuan untuk mengambil sikap terhadap isu-isu sosial, memahami prinsip-prinsip keadilan, dan menghormati hak asasi manusia. Penting bagi pendidik dan orang tua untuk memberikan panduan dan contoh yang positif dalam membentuk keterampilan moral ini agar anak-anak dan remaja dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab. D. Faktor yang mempengaruhi pada perkembangan moral anak usia dini. Perkembangan moral yang terjadi pada diri anak yang berusia dini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor yang ada dalam diri anak secara alami maupun faktor yang ada dari luar pribadinya.
Kedua faktor tersebut dapat dikatakan sebagai faktor individu manusia itu sendiri dan faktor sosial di sekelilingnya. Kedua faktor tersebut berkontribusi terbesar dalam membentuk atau mengasah moralitas seorang anak. Perkembangan tersebut dapat berupa keadaan situasi lingkungan, konteks individu, atau kepribadian seseorang dalam konteks sosial atau cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam bermasyarakat. Berikut faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak usia dini. A. Faktor internal adalah faktor dalam diri anak, merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi arah perkembangan moralitasnya. B. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang akan ikut berpengaruh pada perkembangan moralitasnya. Menurut Brands dan Pranoto mengatakan terdapat 3 keadaan yang bisa memberikan pengaruh terhadap moralitas anak, yaitu situasi, individu, dan sosial. Adapun ketiganya peneliti lihat dari kacamata yang sedikit berbeda sebagai berikut. 1. Keadaan atau situasi yang ada di dekat anak atau hubungan dengan lingkungan sosial. Keadaan atau situasi merupakan hal di mana seorang anak berada dalam konteks kehidupannya. Yang kedua, konteks individu yang memiliki fitrah. Konteks individu merupakan konteks diri pribadi seorang anak. Seseorang anak lahir dengan fitrah atau potensi yang akan membuatnya memiliki karakteristik tertentu. Yang ketiga, konteks sosial, yaitu terdiri dari keluarga, teman seumuran, teman sebaya, media massa, institusi pendidikan, dan masyarakat. Konteks sosial merupakan hal yang pasti dilalui oleh setiap orang.